Saudara-saudara, makanya saya bertekad kita mampu menghilangkan kemiskinan. Kita mampu, saya sangat yakin. Tapi kita harus berhenti. Hentikan penyelundupan, hentikan penyelewengan, hentikan korupsi, hentikan segala bentuk tipu menipu. Apa hubungan rumah subsidi dan perjuangan bangsa? Diserang hari ini, Presiden Prabowo Subianto menghadiri akad massal 50.030 unit KPR FLPP, namun yang menjadi sorotan bukan hanya kunci rumah, tapi pesan keras soal korupsi dan kemiskinan yang membuat semuanya tercengang. Presiden Prabowo Subianto hadir di perumahan Pondok Banten Indah, Serang, dalam acara akad massal 50.030 unit KPR FLPP dan serah terima kunci bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Sabtu, 20 Desember 2025. Penandatanganan real-time ini mencatat sejarah sebagai yang terbesar sepanjang program rumah subsidi di Indonesia. Dalam sambutannya, Prabowo tidak hanya memberikan kunci rumah, ia menegaskan keyakinan pemerintah bahwa kemiskinan bisa diatasi jika korupsi, penyelewengan, dan penyelundupan dihentikan total. Kita mampu menghilangkan kemiskinan, tapi kita harus hentikan penyelewengan, hentikan korupsi. Kalau yang paling lemah berdaya, dia akan hidupkan ekonomi. Awalnya acara ini terlihat seperti sekadar serah terima kunci rumah, tapi pidato Prabowo berubah jadi momen kritik struktural yang lebih besar dari sekadar pembangunan rumah. Bukan hanya soal atap di atas kepala, tetapi akar masalah sosial ekonomi bangsa, korupsi, penyelundupan, dan penyelewengan anggaran. Prabowo juga menggarisbawahi fakta pahit. Masih ada sekitar 29 juta warga Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri, yang menunjukkan skala masalah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini. Program ini bukan sekadar angka. Ia menjadi wujud kehadiran negara dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat, namun tantangan besar masih menanti. Pesan moral ini langsung memicu pertanyaan besar. Apakah pernyataan ini akan diikuti dengan kebijakan nyata yang menekan praktik korupsi di setiap level birokrasi? Apakah rumah yang dibangun ini menjadi simbol perubahan? Atau hanya pencitraan politik? Tujuan kita merdeka adalah rakyat sejahtera. Seorang pemimpin yang ingin berhasil, kuncinya adalah harus memilih tim yang hebat. Berbagai ras yang besar, kita Indonesia harus bersatu, harus kompak. Dan ini yang saya lihat, saya merasakan. Saya boleh bicara begini karena saya sudah 1 tahun memimpin. Dalam 1 tahun saya kira kita sudah buktikan kepada rakyat. Banyak yang kita hasilkan untuk rakyat. Sebagai satu tim yang kompak. Jadi saudara-saudara, kuncinya adalah kekompakan, kerjasama, unity. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia dihasilkan oleh wong cilik, oleh petani-petani, oleh nelayan-nelayan, oleh kiai-kiai di pesantren, oleh guru-guru. Itu cara kita mendapat kemerdekaan. Jadi sekarang, hari ini, saya merasa gembira walaupun saya sadar perjalanan masih jauh, cita-cita kita masih jauh. Negara kita kaya, tapi kita kadang-kadang harus koreksi diri. Kadang-kadang kita kurang pandai mengelola kekayaan kita. Sekarang harus kita kelola dengan baik. Kita harus tegakkan hukum, tegakkan peraturan. Negara harus hadir, tapi negara juga harus bersih. Pemerintah harus bersih. Pemerintah tidak bisa mengizinkan institusi-institusinya korup. Saya bertekad berusaha untuk membersihkan aparat, karena aparat adalah yang akan meneruskan, yang akan memberi pelayanan kepada rakyat. Kalau yang memberi pelayanan
tidak baik, tidak jujur, saya kira kekayaan terus akan tidak sampai ke rakyat. Pemerintah yang bersih kunci kebangkitan suatu bangsa. Kesejahteraan akan datang manakala pemerintah kita bersih. Saudara-saudara, makanya saya bertekad kita mampu menghilangkan kemiskinan. Kita mampu, saya sangat yakin. Tapi kita harus berhenti. Hentikan penyelundupan, hentikan penyelewengan, hentikan korupsi, hentikan segala bentuk tipu menipu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan? Jangan markup gila-gilaan. Markup gila-gila sama dengan mencuri, saudara-saudara sekalian, sama mencuri. Jangan karena pakaian bagus, pinter ngarang-ngarang di kertas, mau ngakalin pemerintah, ngakalin rakyat.